Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Wibianto dari PPYLN Caruban. Nah, per tanggal 17 Januari 2022 kemarin berlaku aturan baru, yaitu NIDI, Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik. NIDI merupakan syarat wajib dalam proses pengajuan pasang listrik baru. Untuk aturan baru NIDI ini, kamu tetap harus tenang saja, karena sebenarnya NIDI ini tidak diurus oleh kamu, namun oleh instalatir atau badan usaha yang telah kamu tunjuk untuk memasang instalasi di rumah kamu. Karena NIDI ini merupakan satu paket di saat badan usaha atau instalatir yang kalian tunjuk memasang instalasi di rumah kalian. Nah, NIDI ini ibarat suatu akte lahir yang merupakan identitas dari instalasi yang telah dipasang oleh badan usaha kalian. Di dalamnya terdapat informasi mengenai apa-apa saja yang dipasang di instalasi bangunan kalian, mulai dari kabel yang digunakan, kemudian saklar yang digunakan, pembumian yang digunakan, kapan pemasangannya, semua ada di dalam NIDI tersebut. Sebagai wawasan untuk kalian sebagai seorang pelanggan konsumen listrik, kalian juga harus mengetahui soal NIDI ini. Awal mula NIDI ini merupakan salah satu aturan yang bersifat secara preventif untuk mencegah suatu kealpaan atau terjadi pelanggaran dalam hal pemasangan instalasi kalian. Nah, sedangkan NIDI dan SLO merupakan dua syarat wajib saat kamu mengajukan pasang baru untuk bangunan kalian. Kedua-duanya ini merupakan perwujudan dari perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen listrik itu sendiri. SLO sendiri merupakan perwujudan dari Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 4, di mana instalasi yang terpasang di bangunan konsumen wajib menggunakan sertifikat layak operasi guna membuktikan instalasi yang terpasang di bangunan benar-benar layak operasi dan tidak membahayakan bagi pelanggannya. Sedangkan NIDI merupakan perwujudan dari Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 16 dan Pasal 25. NIDI berfungsi untuk membuktikan bahwa instalasi yang terpasang di bangunan tersebut benar-benar dilakukan oleh badan usaha yang resmi. NIDI sangat erat kaitannya dengan SLO, di mana jika NIDI tidak terbit, maka SLO pun tidak akan terbit. Nah, jika SLO tidak terbit, maka proses pengajuan hingga penyalaan tidak bisa dilaksanakan. Sehingga bisa dikatakan aturan ini saling menjaga antar pihak NIDI, pihak SLO, dan pihak PLN. Ketiga pihak ini saling terikat pada perundang-undangan yang bertujuan untuk keselamatan dari konsumen listrik tersebut. Untuk informasi, sebenarnya NIDI ini bukanlah aturan baru. NIDI ini merupakan aturan lama yang mengalami modernisasi, mengalami digitalisasi, dan juga perubahan nama beberapa kali. Aturan NIDI ini sebenarnya bahkan sudah dimulai sejak PLN berdiri. Nah, pada saat itu, saat awal-awal PLN berdiri, pengerjaan instalasi di dalam bangunan langsung dikerjakan oleh pihak PLN, di mana pemasangan dan standarisasi dari pemasangan instalasi tersebut juga dilakukan oleh pihak PLN. Pada saat itu, pembuktian standarisasi pemasangannya menggunakan nama SJI, yaitu Surat Jaminan Instalasi. Kemudian berjalan seiring waktu, pada saat kontraktor dan badan usaha mulai bermunculan, maka pengerjaan instalasi ini diserahkan kepada pihak kontraktor. Nah, pihak kontraktor inilah yang mengerjakan instalasi. Guna pembuktian bahwa instalasi yang terpasang oleh badan usaha ini benar-benar standar, maka dibuatlah yang namanya JILEP. SJI yang sebelumnya diterbitkan oleh pihak PLN kini berganti nama menjadi JILEP, Jaminan Instalasi Listrik Pelanggan, yang diterbitkan oleh pihak badan usaha PT CV yang resmi. Pada saat itu pula lah dibentuk yang namanya LITR, yaitu Lembaga Inspeksi Tegangan Rendah. Salah satunya adalah PPYLN, yang berfungsi untuk menerbitkan SLO atau sertifikat layak operasi, guna membuktikan bahwa instalasi yang dipasang badan usaha yang tadi benar-benar sudah layak beroperasi sesuai standar di Indonesia. Dari JILEP yang diterbitkan badan usaha inilah yang mengalami perubahan dan evolusi sehingga menjadi NIDI saat ini. Nah, ini adalah contoh JILEP yang bisa kalian lihat. Di sini tertera dari PT mana JILEP ini diterbitkan, kemudian ada nama dan alamat di instalasi yang terpasang. Di sini juga terdapat pengukuran
mulai dari tahanan isolasi dan tahanan pembumiannya. Dan juga di sini terdapat gambar atau dengan instalasi bagaimana instalasi tersebut terpasang. Nah, dari jilid inilah yang mengalami modernisasi ke arah yang lebih digital yang disebut dengan MIDI. MIDI mengalami modernisasi, tidak berwujud mulai kertas seperti ini, namun mengalami digitalisasi dengan aplikasi si Ujang Gadget yang dibuat oleh Kementerian ESDM. Sedangkan ini adalah contoh fisik dari MIDI. Sebenarnya MIDI tidak perlu dicetak secara khusus seperti ini, namun ini saya gunakan sebagai contoh kepada kalian. MIDI bisa dilihat di aplikasi si Ujang Gadget. Untuk pembuktiannya, kalian bisa scan barcode ini. Scan barcode ini untuk membuktikan bahwa MIDI ini benar-benar dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Di dalam MIDI terdapat data-data yang sangat lengkap, mulai dari kapan pemasangannya, kemudian kabel yang digunakan, kemudian pipa yang digunakan, pengukuran dan juga pembuktian yang dipakai. Data-data tersebut bisa kalian lihat jika kalian men-scan kode barcode yang ada di sini. Nah, cukup jelas kan penjelasan saya kali ini. Jadi pada dasarnya kalian sebagai konsumen listrik tidak perlu merasa diribetkan oleh aturan ini, karena aturan ini sudah pasti akan diproses oleh badan usaha atau instalator yang kalian tuntut untuk memasang instalasi di rumah kalian. Semoga dengan adanya video kali ini akan menambah pemahaman kalian mengenai aturan-aturan yang dibuat pemerintah, bahwa MIDI dan SLO tidak dibuat untuk mempersulit dalam pengajuan proses pasang baru. Justru aturan-aturan ini dibuat untuk menjaga agar kalian mendapat hak-hak kalian untuk mendapatkan kualitas pemasangan instalasi yang bagus dan berkualitas baik, dan tentunya dengan standar nasional Indonesia. Karena dengan kualitas pemasangan instalasi yang baik dan benar-benar dilakukan oleh pihak yang kompeten, akan menaikkan nilai keamanan pada penggunaan instalasi listrik tersebut. Nah, sekian video kali ini yang bisa saya sampaikan. Jika kalian memiliki pertanyaan mengenai kelistrikan dan seputar pasang baru, bisa kalian sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.